Nah, nggak sengaja dulu tuh emang bikin nasi goreng yang bahan proteinnya adalah makanan kucing yang saset itu. Kalau itulah mereknya tahu. Dan satu lagi sempat saya bikin nasi goreng dari serbuk minuman rasa jeruk. Semua yang hadir, selamat siang semuanya. Saya Bahtiar, tapi biasa lebih dikenal sebutannya Tiarbah. Tiarbah itu bener kata tadi, Bahtiar dibalik aja gitu. Sebelumnya saya emang backgroundnya di hospitality, di kitchen, sama kayak Chef Mario mungkin. Tapi pas kemarin awal pandemi itu, kemudian industri pariwisata. Perlu dijelaskan dulu, saya sebelumnya asli orang Sunda, lama di Bandung, kemudian nikah sama orang Belitung nih. Istri saya orang Belitung, jadi sejak tahun 2016 tuh saya pindah di Belitung gitu, karena saya ngelihat industri pariwisata di sini lagi baru mulai jalan semenjak ditunjuknya Belitung sebagai kawasan ekonomi khusus KEK. Jadi pas di sini tuh saya udah mulai fokus di industri hospitality di hotel, karena baru mulai banyak hotel dibangun di sini. Kemudian pas pandemi kita semua tahu nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, industri hotelnya udah, Belitung itu hampir mati lah, industri hotelnya udah tutup. Jadi saya memilih untuk mundur dulu selangkah, keluar dari industri hospitality. Dan sebenarnya bisnis dari Nasgor ini pun muncul karena tidak sengaja, kalau ada yang udah baca bukunya kan beberapa ya. Jadi pas waktu itu awal pandemi bulan Maret tahun lalu tuh, Belitung tuh kan pulaunya kecil ya, 45 menit dari Jakarta, pulaunya kecil, ada isu bakal adanya lockdown gitulah, kemungkinan ditutup aksesnya jalur udara ataupun laut. Jadi saya berpikiran bahwa gimana caranya biar perut saya selama di Belitung ini aman gitu loh. Karena yang dipikirkan kan lockdown itu semua pasokan dari Jakarta, kita kan di Belitung terfokus dari Jakarta nih, takutnya tertutup, jadi kita nggak punya bahan makanan. Dari situlah akhirnya saya membuat makanan awetan dari protein daging dan lemak sapi. Itu dibikin dendeng yang sangat Indonesia lah gitu. Bikin dendeng, pas dimasak dan diolah untuk nasi goreng ternyata enak gitu. Sesimpel saya bikin untuk keluarga aja dulu awalnya, tapi pas istri saya nggak sengaja upload ke sosial medianya dia, yang banyak orang Belitung kenal dia gitu, akhirnya teman-temannya udah mulai nanya, itu gimana sih rasanya dendeng lemak tuh kayak apa gitu. Akhirnya memutuskan untuk ya udahlah kita coba jual aja biar teman-teman istri saya ini bisa nyicip gitu gimana enaknya si Nasgor ini. Wah, dari sana sama nih istrinya. Betul, ternyata kalau di Belitung istri saya lebih influencer. Dicoba dijual ke teman-teman dekatnya, ya udah laris aja gitu, dan saya juga ya udahlah coba di share aja ke teman-teman ke sosial media saya di Twitter terutama. Itu yang awalnya cuma warga Belitung aja yang pengen, saya share, jadi se-Indonesia yang pengen nyobain, akhirnya kelimpungan kan ini gimana caranya. Akhirnya setelah ngelihat, saya kontak teman yang ada di Bandung, gimana nih kayaknya ini berpeluang untuk jadi, saya dulu belum mikir ke bisnis ya, tapi lebih kepada ini banyak orang yang nggak kerja di masa pandemi gitu, gimana kalau kita bareng-bareng aja, kebetulan Nasgor ini lagi banyak dicari, ada nggak teman-teman yang mau rela ngejualin gitu, nanti saya kasih tahu resipinya, caranya, bla 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 bla. Akhirnya di luar ekspektasi udah hampir 300-an gitulah yang apply untuk pengen jadi mitra. Ya udah dipilih beberapa, akhirnya di angkatan pertama tuh dipilih sekitar 25 kalau nggak salah. 25 dulu sistemnya masih franchise, jadi friend tuh teman lah gitu, belum ada biaya yang memberatkan siapapun. Pokoknya intinya kita beraktivitas aja tanpa ada bisnis model yang menginjak. 25 itu di mana aja? 25 itu kebanyakan memang di Pulau Jawa, tapi beberapa ada yang di luar pulau, di Batam, di mana gitu. Tapi fokusnya masih di area Jawa. Itu mulai jalan, dan di tengah perjalanan udah bisnis yang udah mulai stabil, akhirnya kita buka lagi kendaraan kedua, dan sekarang udah nyampe di 48 titik se-Indonesia. Di beberapa yang nyimak di sini mungkin belum tahu, ada saya dulu sempat aktif membuat video tutorial masak di Instagram dan Twitter, namanya Masak Darurat. Memang
Itu lahir karena dulu saya sebagai anak kos serba kekurangan. Kalau anak kos kan kekurangan, bahannya serba nggak ada, alatnya cuma ada magicom, rice cooker gitu. Saya bikin tutorial masak yang sangat simple. Yang dulu itu waktu awal keluar mungkin ini video masak tapi alatnya sama sekali nggak proper gitu kalau dibandingin sama video masak yang udah ada. Tapi dari sana akhirnya jadi pembeda dengan video masak lain. Dulu tuh banyak menu yang saya bikin, terutama alat memasaknya itu magicom, memang magicom dan hanya teflon saja. Semua dibikin pakai rice cooker, semua dibikin hanya cuma teflon gitu. Nah, nggak sengaja dulu tuh emang bikin nasi goreng yang bahan proteinnya adalah makanan kucing yang saset itu. Kalau itulah mereknya, tahu. Itu tuh awalnya karena di kosan dulu saya punya kucing dan lumayan, kalau kucing kan lumayan manja ya makannya. Kalau saya makan mie instan, nah kucing saya makannya agak mahal gitu. Mahalan kucing. Mahalan kucing dari makanan kita sebenarnya. Pas dicium dibuka kemasannya itu ternyata wangi banget gitu. Boleh nggak ya nyicip sedikit gitu, dia marah apa enggak kucingnya. Tapi sebelum itu emang saya riset dulu di Google apakah makanan kucing aman. Tapi sejauh itu memang pada awalnya, pada dasarnya makanan kucing itu terbuat dari makanan biasa untuk manusia, cuman dikhususkan aja untuk kucing. Jadi yang penting nggak beracun gitu aja ya, bisa dimakan juga oleh manusia ya. Betul, secara konsep memang itu edible, bisa dimakan manusia. Tapi kalau selagi masih ada protein lain ya makan ya. Karena dulu kan masak darurat, jadi darurat seadanya cuma makanan kucing saya olah pakai nasi, pakai sayuran sedikit, dan rasanya ya kayak protein pada umumnya. Tapi kalau ngebayangin makanan kucing itu udah kebayangnya pasir gitu ya. Agak-agak geli gitu. Dan sempat saya bikin nasi goreng dari serbuk minuman rasa jeruk. Iya, oke, saya dengar juga itu. Kang Harnas sampai nyuruh istrinya untuk bikin ya. Kalau teman-teman yang suka masak, Chef Mario juga mungkin bakalan setuju bahwa kalau kita tukang masak itu melihat bahan, dilihat dari ini bahannya karakternya kayak gimana nih, rasanya kayak gimana. Kalau dimasukin ke masakan ini bakalan nyambung apa enggak. Saya simple itu dulu mikirnya, karena si sirup jeruk ini emang jeruknya saya pilih jeruk yang jeruk limo apa jeruk apa gitu. Jadi saya butuh bubuk yang minuman tinggal diseduh gitu. Ya. Jadi saya mikirnya bahwa si serbuk ini berarti karakternya punya rasa manis sama punya aroma jeruk yang tajam. Jadi saya pikir ini bisa masuk nih ke nasi goreng untuk nambahin rasa manisnya dikit sama aroma jeruknya. Nah, di dalam nasi gorengnya saya tambahin yang sangat tropikal lah, karena ini di Belitung kan sangat tropis. Saya masukin potongan nanas, saya masukin potongan ayam, ada daun jeruk, ada garlic dan penyedap lainnya. Itu jadi lucu rasanya, kayak nasgor tropikal gitu lah. Nggak seburuk yang dibayangkan sebenarnya. Karena bahan-bahannya itu semua masih punya tone rasa yang nyambung ya. Betul. Kalau dilihat dari bahannya ya. Seperti kita lihat beberapa waktu lalu kan ada kopi yang dicampur sama kecap gitu. Sebenarnya kan kecap itu banyak kandungannya itu adalah gula yang cocok juga sama kopi sebenarnya. Aneh apa lagi ya? Kalau nanti bisa dilihat di Instagramnya Masak Darurat, promo sedikit. Oke. Masak Darurat. Lumayan, kita nyebutnya itu berkreatif dalam keterbatasan gitu. Jadi kalau anak kos tuh nggak punya apa-apa, kita cuma punya magicom sama mie instan lah istilahnya. Nah, gimana caranya biar betul? Karena kita anggap bahwa keterbatasan ini adalah bahan bakar untuk kreatif. Iya, keren. Di bukunya bisa di-scan, ada nyambung ke Masak Darurat. Betul, jangan lupa di follow. Biar saya jadi selebgram. Ya kali. Kalau menurut saya pasti nasi goreng mah sesuai sama bukunya Kang Harnas nih. Makanan sejuta mamat, mau yang muda, mau yang tua, bahkan beberapa customer saya malah anak-anak doyan makan nasi goreng yang lemak gitu katanya, karena gurih. Jadi emang semua usia bisa makan nasi goreng itu. Makanya ada level pedesnya itu ya, pilihan supaya anak-anak. Makanya disediakan itu. Oke. Jadi kalau gitu nggak akan ada habisnya ya. Nggak akan ada habisnya. Nasi goreng tuh tidak memandang usia, jadi betul. Dan nasi goreng yang lemak ini kalau saya tarik benang merah lagi nih, jalan-jalan ke masa lalu itu, kalau diinget-inget salah satu comfort food yang selalu dibikin sama ibu saya dulu waktu saya masih kecil. Jadi
Kalau dulu kan saya hidup di daerah dan lumayan susah untuk ke pasar dan lain-lain. Ibu tuh selalu ngegantung lemak sapi itu di atas perapian kalau bahasa Indonesianya lah susah. Tahu hawu nggak? Jadi kompor kayu ya. Nah itu tungku. Di tungku itu ibu dan nenek selalu ngegantung lemak sapi. Itu bisa lumayan awet untuk beberapa bulan. Dan nanti kalau mau bikin nasgor tinggal dipotong, dimasak. Itu tuh jadi saya narik mundur, ternyata ini juga salah satu makanan kecil saya kayak Chef Mario tadi. Dan di buku ini juga seru, ada nasgor piritannya di Ciamis ya, Kang Arnes. Iya. Itu juga salah satu makanan yang sering ibu saya buat waktu saya kecil. Itu enak sekali, dari jeroan ikan mas. Mantap, bukunya bikin saya jalan-jalan lah gitu. Terus melihat sekarang udah berapa tadi cabangnya? Ada 48, kalau yang ada tutup 47. Gimana 47 soalnya saya lagi nggak jualan. Oke, baiklah. Sekarang lagi diajak ke narasumber. Kalau itu gimana cara manage, seperti tadi Chef Mario bilang ya, api harus benar panasnya, woknya harus benar gitu, nggak cuma sekedar bumbu gitu. Gimana sih maintain kualitas? Pertanyaan waktu saya pesan waktu beberapa minggu lalu kalau nggak salah saya upload di Instagram, beberapa orang nanya sama nggak ya di semua cabang gitu. Gimana tuh maintain kualitas di setiap cabang? Jadi begitu saya bikin ini sebagai bisnis sampai mitranya udah ada 48, saya belum pernah sama sekali ketemu sama semua mitra, belum pernah keluar Belitung lah istilahnya. Jadi kami dari awal itu saya seperti diketawain sama orang-orang yang di forum. Kenapa bisa seorang yang diam di rumah bisa ngelola sampai 48? Jadi ini sebenarnya adalah kerja tim. Kita sekarang sudah bertujuh di luar dari orang-orang produksi mungkin bisa 15-an. Kita semua terhubung dengan teknologi. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal ketemu di Zoom, meeting online seperti ini. Dari awal emang semuanya diracik serba digital, resipi, SOP, standar cara pembuatannya itu lengkap dibuat secara digital. Kemudian saya bikinkan videonya kalau mau bikin nasi goreng kompornya kayak gini, apinya segini, waktunya sekian detik. Nah, kayak gitu. Sampai segitu detailnya ya? Betul, karena kompor high press untuk Chinese food itu emang hitungannya detik kan, telat sedetik itu langsung hangus. Jadi memang sedetail itulah kami mengelolanya. Nggak sih waktu orangnya bikin kita pengen nyicipin gitu, bener apa belum gitu sih? Biasanya kalau ngelihat proses masak, kalau stepnya udah kelihatan bagus, biasanya rasanya nggak akan jauh banget lah, masih ada benang merahnya. Oke. Saya laporan aja, saya di Cinere selalu pesannya di Beji Depok. Kok enak. Mantap. Yang lain harus jajan juga ya di Nasgor. Soalnya paling dekat, jadi ongkirnya lebih murah gitu. Oh iya. Kalau yang jauh dari Belitung coba beli. Iya, makanya nih penasaran kan baik tuh. Saya aja penasaran gimana ya rasa dari Nasgor Tiarbah yang lain. Tadi saya bawa yang dari Beji ke rumahnya Harnas. Yang Harnas punya dari mana ya tadi kan? Serpong. Serpong. Nanti kita bandingin ya kan. Sebelumnya Parung Panjang. Saya pengen bandingin tuh gimana antara Nasgor Tiarbah Beji Depok dan Serpong. Oke. Harusnya sama sih. Sama-sama pakai nasi soalnya. Pasti ya. Dan ini kalau saya lihat tuh nggak pakai kecap manis ya. Alirannya nih sama nih seperti Mas Chef Mario. Betul. Dulu tuh emang pas pertama dibuat yang pengen ditonjolinnya itu rasa gurih dari dendeng lemaknya. Jadi saya pikir untuk penambahan kecap manis justru malah memperlebar dimensi rasanya. Saya pengen nonjolin yang gurihnya aja dulu. Jadi nggak malah jadi balapan ya ntar manisnya. Betul. Keren. Rencana kedepannya mau gimana nih? Udah ada di luar Jawa nggak? Sekarang tuh paling timur ada di Makassar dan Lombok. Wow. Ya. Oh, udah ada di Makassar dan Lombok, keren banget. Ada rencana apa lagi ke depannya? Selain cabang atau ada produk baru rasa gimana? Ya, mudah-mudahan sih bisa nyampe
merata se-Indonesia sampai ke timur. Pengennya saya setiap kota ada satu, ada di setiap kota lah, di kota London, di kota Milan. Amin. Harapan kan boleh aja ya. Boleh dong. Kalau ngayal jangan nganggu. Ya mudah-mudahan nanti merata semua Indonesia ada, dan mungkin kalau lancar perizinannya pengen nyoba ke luar juga lah. Oke. Luar angkasa.